Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Dewi Victoria Jalapering dari jurusan Pastoral Counseling kelas B. Saya akan menjelaskan materi saya tentang Aquinas Thomas. Aquinas Thomas merupakan teolog skolastik yang terbesar. Ia adalah murid Albertus Magnus. Albertus mengajarkan kepada filsafat Aristoteles sehingga ia sangat mahir dalam filsafat itu. Pandangan-pandangan filsafat Aristoteles diselaraskan sehingga filsafat Aristoteles tidak menjadi unsur yang berbahaya bagi iman Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo yang ke-13. Thomas dilahirkan di Roccasche, dekat Aquinas, Italia 1225. Ayahnya ialah pengarang Landolfo dari Aquilino. Orang tuanya adalah orang yang Katolik saleh. Karena itulah pada usia 5 tahun Thomas diserahkan ke biara Benedictus di Monte Chestnut untuk dibina agar kelak menjadi seorang biarawan. Selama di sini ia mulai tertarik kepada pekerjaan kerasulan gereja dan ia berusaha untuk pindah ke orde Dominikan, suatu orde yang sangat berperan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roskas setahun lebih lamanya. Namun tekadnya sudah bulat sehingga orang tuanya menyerah pada keinginan anaknya. Pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Sebagai anggota Ordo Dominikan, Thomas dikirim belajar ke Universitas Paris, yaitu sebuah universitas yang sangat terkemukakan saat itu. Ia belajar di sini selama 3 tahun, 1245 sampai 1248. Disinilah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan kepadanya filsafat Aristoteles. Ia menemani Albertus Magnus memberikan kuliah di Studium Generali dan Cologne, Prancis pada tahun 1248 sampai 1252. Pada tahun 1252 ia kembali ke Paris dan mulai memberikan kuliah biblika 1254 sampai 1252 sampai 1254 dan Stetances, karangan Petrus Abelardus 1254 sampai 1256 di Convent Stes Paris. Kecakapan Thomas sangat terkenal sehingga ia ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah dalam bidang filsafat dan teologi di beberapa kota di Italia seperti di Angani, Orvieto, Roma, Vitrobo selama 10 tahun lamanya. Dunia ini dan hidup manusia berbagi atas 2 tingkat, yaitu tingkat adikodrati dan kodrati. Tingkat atas dan bawah. Tingkat bawah kodrati hanya dapat dipahami dengan mempergunakan akal. Hidup kodrati ini kurang sempurna dan bisa menjadi sempurna kalau disempurnakan oleh hidup rahmat adikodrati. Tabiat korditati bukan ditiadakan melainkan disempurnakan oleh rahmat. Demikian kata Thomas. Mengenai manusia, Thomas mengajarkan bahwa pada mulanya manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna dan diberi rahmat Allahnya. Mengenai sakramen, ia berpendapat bahwa ada 7 sakramen yang diperintahkan Kristus dan sakramen yang terpenting adalah Ekaristi, Sakramenten, dan rahmat adikodati itu disalurkan kepada orang percaya lewat sakramen.
Terima kasih. Shalom.